warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12. Kami di sini ingin mempresentasikan proyek sistem informasi akuntansi yang kami beri judul Analisa Sistem Pendapatan PT Sahabat Mandiri Hutama. Dengan saya, Nela Nurkomariah, NIM 111900152. Dengan saya Eva Dimitias dengan NIM 111900153. Dengan saya Yuantri, NIM 111903993. Simak terus videonya ya. Saya Eva Dimitias. Di sini saya akan presentasi proyek sistem informasi akuntansi dengan judul Analisa Sistem Pendapatan PT Sahabat Mandiri Hutama. Anggota kelompoknya yaitu Nela Nurkomariah, Juantri, dan saya sendiri Eva Dimitias. Ruang lingkup. Di dalam buku ini kami membahas tentang analisa siklus pendapatan yang ada pada PT Sahabat Mandiri Hutama. Di dalam pengerjaannya kami mengambil cakupan ruang cukup luas agar buku analisa ini mencapai sasaran. Ruang lingkup pembahasannya meliputi aktivitas dasar yang ada pada siklus pendapatan yang antara lain entry pesanan penjualan, pengiriman, penagihan, piutang usaha, dan penagihan kas. Struktur organisasi PT Sahabat Mandiri Hutama yaitu meliputi Direktur Cipta Kusuma Sujanti, Wakil Direktur yang bernama Susi, Manajer Marketing bernama Dian Rusdiana. Di dalam Manajer Marketing ada Admin Gunawan Susilo dan Tommy Sahrial. Kemudian Manajer Keuangan Juantri, di dalamnya ada Admin Isna Khotimah. Kemudian Manajer Operasional Leasing, tim operasionalnya Agung Zumhair. Yang kedua Agung Saputra, yang ketiga Nurjuna. Saya Juantri. Di sini saya akan menjelaskan proses bisnis sistem berjalan yang terjadi pada perusahaan PT Sahabat Mandiri Hutama. Proses bisnis sistem berjalan yaitu langkah yang pertama, customer mengirim barang ke gudang. Lalu bagian gudang menerima surat jalan beserta lampiran seperti packing list, surat jalan, tanda terima, dan lain-lain. Bagian gudang menyerahkan dokumen dari customer ke bagian admin. Kemudian, bagian admin menginput data pengiriman dan mencetak surat jalan menggunakan sistem. Setelah mencetak surat jalan, kemudian bagian admin menyerahkan surat jalan dari ekspedisi dan customer kepada kurir. Kemudian, kurir melanjutkan untuk mengantarkan barang ke alamat tujuan. Setelah kurir mengantar barang ke alamat tujuan, kemudian surat jalan ekspedisi dan customer ditandatangani dan distempel oleh penerima. Surat jalan kemudian dikirim ke Jakarta atau ke kantor pusat yaitu PT Sahabat Mandiri Hutama. Setelah diterima oleh bagian admin, kemudian bagian admin langsung membuat tagihan beserta tanda terima faktur dan kwitansi atau TTFK. Kemudian bagian kurir melakukan kontrabon kepada customer. Setelah customer melakukan pembayaran sesuai kesepakatan jatuh tempo pembayaran, maka bagian keuangan akan menginput pada menu account receivable atau AR pada sistem agar invoice yang sudah dibayarkan berstatus lunas. Diagram activity sistem berjalan. Yang pertama yaitu ada use case diagram. Di sini ada 6 aktor yang berperan, yaitu yang pertama yaitu pelanggan, ada bagian gudang, bagian admin, bagian kurir, penerima, dan bagian akuntansi. Seperti yang sudah saya jelaskan, pelanggan akan mengirim barang ke gudang, kemudian menyerahkan dokumen pengiriman ke bagian admin, kemudian dari bagian admin memproses penginputan data ke sistem, kemudian mencetak surat jalan, lalu diserahkan kepada kurir untuk mengirimkan barang beserta surat jalan. Setelah diantarkan ke penerima, surat jalan dikirim kembali ke Jakarta, lalu dibuat tagihan oleh bagian admin, dan kemudian dikontrabon kepada pelanggan, dan kemudian setelah pelanggan melakukan pembayaran, maka bagian akuntansi
akan mereka pembayaran atau membuat data pada sistem agar tagihan berstatus lunas. Yang kedua yaitu ada activity diagram. Kemudian yang kedua yaitu ada activity diagram. Sama halnya dengan use case diagram, di sini ada aktor yaitu pelanggan, gudang, admin, kurir, dan keuangan. Hanya saja dalam activity diagram, proses sistem berjalan dituangkan dalam tabel. Dengan saya Nila Nur Komariah, saya di sini ingin menjelaskan mengenai spesifikasi sistem berjalan yang digunakan oleh PT Sahabat Mandiri Hutama. Di sini adalah spesifikasi bentuk dokumen masukan. Di gambar terlihat surat jalan pelanggan yang berfungsi sebagai bukti pengiriman barang pelanggan, dan dokumen ini bersumber dari pelanggan. Tujuannya adalah untuk penerima. Media yang digunakan berupa kertas dan jumlahnya tergantung dengan alamat pengiriman. Frekuensi setiap pengiriman barang. Jadi setiap pengiriman barang itu akan ada surat jalan pelanggan. Untuk selanjutnya, di sini ada spesifikasi bentuk dokumen keluaran. Pada gambar terlihat dokumen surat jalan ekspedisi yang berfungsi sebagai tanda terima pengiriman barang di tujuan dan sebagai lampiran dokumen penagihan. Sumber yang mengeluarkan adalah bagian admin untuk ditujukan kepada pelanggan. Media yang digunakan adalah kertas, jumlahnya 1 lembar, frekuensi setiap ada pengiriman barang. Di sini saya akan membahas permasalahan pokok yang ada di PT Sahabat Mandiri Hutama. Yang permasalahan pertama adalah pada menu Kosti terlalu banyak tab untuk mengisi data pengiriman yang dapat membuat orang awam akan susah memahaminya. Yang kedua, semakin banyak data yang diinput, sistem akan semakin lama memuat datanya. Dan yang ketiga, dengan adanya menu schedule membuat pekerjaan semakin lama. Dari permasalahan yang sudah kita temukan, kita menemukan pemecahan masalah, yaitu yang pertama, untuk masalah yang pertama, pemecahannya adalah pada menu Kosti perlu adanya penyederhanaan tab agar lebih mudah dipahami, yaitu dengan cara apabila kita pilih jenis pengiriman udara, maka tab yang muncul tab maskapai dan agent handling. Yang kedua, apabila kita pilih jenis pengiriman laut, maka yang muncul tab vendor Jakarta dan agent handling. Yang ketiga, apabila kita pilih jenis pengiriman darat, maka yang muncul tab vendor Jakarta. Pemecahan yang kedua adalah perlu ditambahkan bandwidth-nya. Dan yang ketiga, untuk menyingkat waktu dalam pembuatan invoice, alangkah baiknya menu schedule dihilangkan. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian yang telah kami lakukan mengenai sistem informasi akuntansi, pada siklus pendapatan terhadap perusahaan PT Sahabat Mandiri Hutama, sistem pencatatan sudah terkomputerisasi dengan baik. Namun, kami melihat adanya beberapa permasalahan di dalam sistem perusahaan. Sarannya, diperlukan perbaikan sistem agar kegiatan komputerisasi perusahaan dapat lebih efektif dan berjalan dengan baik, guna mendapat laporan relevan dan akurat. Berikut daftar pustakanya. Terima kasih untuk Dr. Muhammad Wahyudi, MM, MKom, MPD, selaku Rektor Universitas Bina Sarana Informatika, dan Dia Puspitasari, MKom, selaku Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Bina Sarana Informatika, Adi Supriyatna, MKom, selaku Ketua Program Studi Sistem Informasi Akuntansi, Dani Eskom, MSI, selaku dosen mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi yang telah memberikan bimbingan kepada kami.
dan Bapak Cipta Kusuma Sujanti selaku Direktur PT Sahabat Mandiri Utama yang telah memberikan kami kesempatan, kepercayaan, dan fasilitas kepada kami untuk melaksanakan PKL, dan untuk seluruh pihak yang telah membantu suksesnya proyek ini. Terima kasih. Tuh kecap nih Gunung Batur. Gunung Batur krasa medeni. Cekap sementen kula matur. Nyuwun ngapura menawa dukani. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.